Hanul kemudian bertanya kenapa Jongwoo berada di sana. Jongwoo lalu bilang bahwa ia datang untuk menjemput Hanul, sebab Kyungmin telah memberitahu direktur klinik itu tentang Hanul yang udah menghajar mantan atasannya. Jongwoo seketika panik saat Hanul menanyakan kenapa Jongwoo jauh-jauh datang ke Gunwi hanya untuk menyusul dirinya. Dengan jarak sejauh itu, bahkan adik Hanul sekalipun belum tentu mau datang ke sana. Jongwoo yang terpojok, ia lantas beralasan menjemput Hanul karena kebetulan Jongwoo sedang berwisata. Mendengar alasan Jongwoo tersebut, Hanul kemudian membawa pria itu untuk pergi ke suatu tempat, alih-alih langsung pulang. Usai menghabiskan hari yang panjang dan juga menyenangkan, Hanul mengucapkan terima kasih karena Jongwoo telah datang dan menghibur dirinya. Sebab jika Jongwoo tidak datang ke sana, mungkin Hanul akan pulang dengan perasaan bersedih dan menangis hingga sampai ke rumah. Beberapa saat kemudian, mereka buru-buru pergi ke stasiun karena kereta terakhir akan berangkat dalam 10 menit lagi. Namun di perjalanan, mereka tak sengaja melihat seorang kakek-kakek pingsan di jalan. Sambil menunggu ambulans tiba, keduanya lalu mencoba memberikan pertolongan pertama kepada si kakek. Namun rupanya kejadian itu membuat Jongwoo merasa trauma dan seketika teringat dengan operasi terakhirnya yang gagal. Dengan cepat, Hanul langsung menyadarkan Jongwoo dan menyuruh pria itu untuk membawakan kotak P3K. Dan beruntungnya nyawa si kakek berhasil selamat berkat penanganan yang tepat dari kedua dokter itu. Alhasil mereka berdua harus menginap karena udah ketinggalan kereta terakhir. Jelas berada di satu kamar yang sama membuat Hanul menjadi canggung. Namun suasana mulai tenang usai mereka minum bir cukup banyak. Tak lama kemudian Hanul menerima panggilan dari sang ibu. Hanul lalu bilang bahwa ia masih berada di Gunwi dan akan menginap di sana. Setelah itu, Hanul mengatakan ia akan pergi tidur di kamar lain saja. Namun tiba-tiba Jongwoo menahan tangan gadis itu. Jongwoo meminta Hanul agar menemani dirinya dengan bermain kartu semalaman. Tentu saja Hanul menyadari bahwa ternyata Jongwoo menderita insomnia dan kesulitan tidur di malam hari. Esok harinya mereka berdua pulang ke Seoul. Namun Jongwoo memilih berpisah di tengah jalan sebab ia tak mau jika ibu Hanul tahu kalau mereka berdua pergi ke Gunwi bersama-sama. Setibanya di depan rumah, Hanul tak sengaja melihat sang ibu lagi mengobrol dengan si adik, di mana mereka berdua sedang membahas tentang wawancara kerja Hanul di Gunwi. Beberapa saat setelah itu, Jongwoo bertemu dengan sang ibu yang lagi menjemur pakaian di atap. Di sana, sang ibu mengatakan bahwa beliau sedang menunggu kepulangan Hanul dari Gunwi. Karena Hanul belum pulang ke rumah, maka Jongwoo lalu pergi menyusul Hanul yang lagi asik bermain game. Menyadari Hanul belum siap dan takut mengatakan kegagalannya kepada sang ibu, maka Jongwoo mengajak Hanul untuk pergi ke SMA, tempat mereka bersekolah dahulu. Setibanya di sana, keduanya lantas bernostalgia tentang betapa konyolnya mereka saat masih duduk di bangku SMA. Setelah mendengar Hanul bercerita tentang keluh kesahnya di masa lalu, Jongwoo tiba-tiba mengatakan jika ia bisa kembali ke masa itu, maka Jongwoo akan memeluk Hanul, alih-alih bermusuhan dengan dirinya. Setibanya di rumah, Hanul berkata jujur kepada sang ibu, di mana sebenarnya ia telah gagal diterima bekerja.
Namun ternyata respon sang ibu jauh di luar dugaan. Sebab sang ibu sama sekali tidak marah dan justru bersyukur karena Hanul tak akan pergi bekerja di tempat yang sangat jauh dari rumah. Esok harinya, Kyungmin memberikan kamera penyadap yang ia temukan di kliniknya Jongwoo. Mereka lalu melaporkan barang bukti itu kepada polisi. Meski begitu, Jongwoo jadi merasa sedikit lega karena setidaknya polisi bisa menyelidiki seseorang yang telah menaruh kamera tersebut di klinik miliknya. Jongwoo juga menyuruh Kyungmin agar meminta maaf kepada Hanul karena gadis itu ditolak kerja akibat ucapan Kyungmin kepada direktur kliniknya. Namun Kyungmin mengatakan bahwa ia akan merasa kecewa jika Jongwoo sampai menyukai Hanul, sebab Jongwoo tak boleh bahagia di saat seperti ini. Sementara itu, Hanul sedang curhat kepada Hongran tentang apa yang telah ia dan Jongwoo lakukan ketika di Gunwi. Mendengar cerita Hanul tersebut, maka Hongran mengatakan bahwa Jongwoo pasti menyukai Hanul sebab pria itu telah rela jauh-jauh pergi ke Gunwi hanya untuk menyusul Hanul. Hanul kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Jongwoo tentang apa sebenarnya maksud Jongwoo yang selalu berbuat baik dan sangat peduli kepada dirinya. Namun Jongwoo menjawab, ia sama sekali tak punya perasaan apapun kepada Hanul. Jongwoo hanya berusaha untuk menjadi seorang teman yang baik. Ia meminta maaf jika semua perbuatannya itu telah membuat Hanul jadi salah paham. Setelah putrinya ditolak mentah-mentah, maka sikap sang ibu pun mendadak berubah kepada Jongwoo. Sementara itu, Bin Dae-yong tak sengaja bertemu dengan Hongran saat di dalam lift. Ia tak menyangka perempuan yang mengajak dirinya kencan buta tempo hari ternyata seorang dokter yang bekerja di rumah sakit yang sama. Beberapa saat kemudian, Jongwoo melihat Hanul yang berusaha menghindari dirinya. Melihat hal itu, tentu saja Jongwoo menyuruh gadis itu agar bersikap seperti biasa saja dan gak perlu merasa canggung. Jongwoo juga mengatakan bahwa ia punya suatu alasan yang membuat dirinya tidak berhak bahagia untuk saat ini. Tak lama setelah itu, Jongwoo seketika terdiam tatkala ia melihat darah dari seseorang yang baru saja terjatuh dari tangga. Usai melihat kondisi Jongwoo yang tidak baik-baik saja, Hanul lantas menanyakan beberapa tingkah laku aneh Jongwoo tersebut kepada dokter psikiaternya, di mana Hanul begitu terkejut karena rupanya Jongwoo mengalami PTSD atau trauma berat. Selain merasa sesak nafas, penderita trauma juga akan kesulitan tidur karena sering dihantui oleh mimpi buruk. Setelah mengetahui semuanya, maka Hanul langsung pulang dan memeluk Jongwoo sambil mengatakan bahwa semuanya pasti akan kembali baik-baik saja. Pagi harinya, polisi memberitahu Jongwoo bahwa petugas kesulitan untuk mengidentifikasi sidik jari di kamera penyadap yang Jongwoo laporkan tempo hari. Namun, pihak polisi berjanji mereka akan melakukan yang terbaik untuk menangani masalah tersebut. Hanul kemudian bertanya tentang apa saja keluhan yang sering Jongwoo rasakan. Hanul sangat yakin Jongwoo sedang mengalami trauma berat yang akan membuatnya sulit tidur karena mimpi buruk dan juga sering merasakan sesak nafas. Hanul lalu membawa Jongwoo pergi berbelanja supaya pria itu bisa lebih nyaman saat beristirahat di rumah. Tak hanya itu saja, bahkan Hanul membawa Jongwoo untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Setelah itu, keduanya lalu minum obat bersama-sama.
Jongwoo kemudian berkata, ia sama sekali tak menyangka nasib dua orang pelajar terbaik di Seoul harus berakhir dengan hidup menyedihkan seperti itu. Tak mau larut dalam keterpurukan, Jongwoo langsung membawa Hanul pergi bernyanyi di karaoke. Namun entah mengapa setiap lagu yang Jongwoo nyanyikan seolah-olah membuat Hanul merasa tersindir. Karena udah nggak tahan dengan lagu-lagu tersebut, maka Hanul mengajak Jongwoo untuk pulang saja. Akan tetapi, di perjalanan pulang, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik yang tak lain ia adalah peringkat 3 saat di SMA. Mereka lalu mengobrol sejenak, di mana gadis itu terus mengungkit cerita masa lalu dan mengatakan bahwa Jongwoo sangat perhatian kepada dirinya saat SMA dahulu. Jelas hal itu membuat Hanul begitu emosi karena tentu saja ia merasa cemburu jika Jongwoo dekat dengan wanita lain. Malam harinya, Jongwoo kembali melihat seseorang yang ruga-gerigi di depan rumahnya. Jongwoo sangat yakin bahwa orang itu pasti ada hubungannya dengan kamera penyadap yang ditemukan di klinik. Esok harinya, Hanul meminta maaf karena ia telah cemburu kepada murid peringkat 3 kemarin. Namun Jongwoo mengatakan bahwa sejujurnya ia ingin memberitahu Hanul tentang banyak hal. Akan tetapi keadaan Jongwoo yang lagi sulit seperti ini membuat ia harus menahan semuanya. Hanul begitu terkejut saat Jongwoo mengakui bahwa sebenarnya ia juga menyukai Nam Hanul. Terlepas dari segala kesialan yang tengah ia rasakan, Jongwoo sangat bersyukur karena berkat Hanul, Jongwoo mampu bertahan dan tetap bersemangat untuk kembali bangkit. Jongwoo meminta Hanul agar sedikit lebih bersabar karena Jongwoo berjanji ia akan mengungkapkan perasaannya kembali dengan cara yang lebih romantis setelah nanti semua masalahnya diselesaikan. Saat mereka hendak pulang, Jongwoo bercerita bahwa ia menemukan kamera penyadap di klinik miliknya. Akan tetapi pembicaraan mereka harus terpotong karena Kyungmin tiba-tiba datang menghampirinya. Rupanya Kyungmin ingin meminta maaf karena mungkin ucapannya terlalu kasar tempo hari. Namun tentu saja Jongwoo tak masalah dengan hal itu karena Jongwoo juga menyadari bahwa untuk saat ini dirinya memang tidak layak bahagia. Di sisi lain, Hanul melihat pintu rumah Jongwoo yang terbuka. Usai membereskan beberapa barang di dalam rumah Jongwoo, Hanul begitu terkejut saat ia menemukan sebuah benda aneh dari kolong meja. Sementara itu, Jongwoo yang sedang berjalan pulang, ia pun menyadari sedang dibuntuti oleh seseorang. Alhasil, Jongwoo mencoba untuk menangkap orang tersebut. Setelah melakukan pengejaran, Jongwoo nyaris saja berhasil meringkus bajingan itu. Namun sayangnya, orang itu berhasil melarikan diri. Usai menggampar kepala Jongwoo dengan menggunakan botol kaca. Sampai jumpa di episode selanjutnya.